Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, NIM 19011018. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susana Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah kewirausahaan farmasi yang materinya yaitu tentang pemasaran. Pada poin pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi dari pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Polter tahun 2001 mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran dan potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Menurut Stanton tahun 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari pemasaran. Konsep pemasaran dibuat dengan menggunakan 3 faktor dasar, yaitu yang pertama, saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen pasar. Yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. Yang ketiga, saluran kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasi dan diintegrasi secara organisasi. Swasta dan Trawan tahun 2005-10 mengidentifikasikan konsep pemasaran, yakni sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Bagian pemasaran pada suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai besarnya volume penjualan, karena dengan tercapainya sejumlah volume penjualan yang diinginkan berarti kinerja bagian pemasaran dalam memperkenalkan produk telah berjalan dengan benar. Poin yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang tujuan dari pemasaran. Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba, atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Ini berbeda dengan konsep penjualan yang menitik beratkan pada keinginan perusahaan. Falsafah dalam pendekatan penjualan adalah memproduksi sebuah pabrik, kemudian meyakinkan konsumen agar tersedia pembeliannya. Kemudian sedangkan pendekatan konsep pemasaran menghendaki agar manajemen menentukan keinginan konsumen terlebih dahulu. Setelah itu, baru melakukan berbagai macam cara untuk memuaskannya. Pada poin yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk dengan cara promosi. Pengertian promosi, pada hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Bentuk-bentuk dari promosi ada personal selling. Personal selling ini merupakan komunikasi langsung antara penjual dengan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan yang membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk, sehingga mereka kemudian akan mencoba untuk membelinya. Penjualan tatap muka merupakan cara yang efektif untuk menanamkan pilihan pembeli, keyakinan pembeli, dan tindakan pembeli pada tingkat tertentu dalam proses pembelian. Personal selling, yaitu penjualan tatap muka ini memiliki 3 kualitas, yaitu terhadap langsung,
berhadapan langsung secara pribadi, keakraban, dan tanggapan dari pembeli. Berdasarkan tugas dan posisinya, penjual dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada deliverer, yaitu pekerjaan yang tugas utamanya adalah untuk menyerahkan produk, seperti sopir sebagai tenaga penjualan untuk benih tanaman, sayuran, atau buah-buahan yang akan didistribusikan ke pasar. Yang kedua ada order taker, yaitu pekerjaan yang ditugaskan untuk melayani pelanggan dalam outlet. Yang ketiga ada order taker, yaitu pekerjaan yang tugas utamanya yaitu mendatangi pelanggan di lapangan dan mencari pembeli. Contohnya yaitu tenaga marketing benih dan pestisida yang menawarkan produk ke toko pengecer. Yang keempat ada missionary sales people, yaitu pekerjaan yang tugas utamanya adalah membangun nama baik, melakukan kegiatan promosi yang menyediakan jasa bagi pelanggan. Yang kelima ada teknikian, yaitu pekerjaan yang tugas utamanya menekankan pengetahuan teknis dan produk dari tenaga penjual. Demand creator, yaitu pekerjaan yang mensyaratkan penjualan secara kreatif dari berbagai macam produk. Yang kedua ada periklanan. Periklanan ini meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penyajian pesan dan yang non-personal atau tidak tertuju pada seseorang tertentu, yang disuarakan atau visual, dan dibiayai secara terbuka untuk suatu produk atau jasa atau ide. Pesan yang disampaikan tersebut disebut sebagai iklan yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Iklan yang efektif meliputi 3 persyaratan, yaitu desirability, yaitu kemungkinan disukai. Yang kedua ada exclusiveness, yaitu eksklusivitas. Yang ketiga yaitu believability, yaitu kemungkinan dipercayai. Media lini bawah merupakan media-media yang digunakan untuk mengiklankan produk. Biasanya ada 4 macam media yang digunakan, yaitu pameran, kalender, point purchase, ada merchandising, schemes, dan direct mail. Yang ketiga ada publisitas. Publisitas mencakup usaha untuk mendapatkan ruang editorial yang berbeda dari ruang yang dibayar atau iklan di semua media yang dapat dibaca, dilihat atau didengar oleh konsumen atau calon konsumen dengan tujuan khusus, yaitu untuk membantu tujuan penjualan. Alat yang digunakan ada hubungan pers, publisitas produk, komunikasi perusahaan, ada lobbying, ada bimbingan. Dalam menyusun kapan dan bagaimana memanfaatkan publisitas produk manajemen ini harus memutuskan hal-hal sebagai berikut. Menentukan tujuan publisitas. Publisitas akan memberikan dukungan yang besar pada kondisi sebagai berikut, yaitu pantas diberitakan, rangsangan bagi tenaga penjual dan penyalur, kebutuhan dan kredibilitas, kemudian anggaran yang kecil. Memilih pesan dan wahana publisitas, melaksanakan rencana publisitas, dan mengevaluasi publisitas. Yang keempat, promosi penjualan. Promosi penjualan dirancang untuk menghasilkan tindakan yang segera dan spesifik. Secara umum, tujuan promosi penjualan sebagai berikut, yaitu meningkatkan permintaan dari pemakai industri maupun konsumen akhir, meningkatkan kinerja pemasaran. Yang ketiga, mendukung dan mengkoordinasi kegiatan personal selling dan iklan. Promosi penjualan memiliki sifat komunikatif, intensif, dan undangan. Promosi penjualan yang bersifat komunikatif berarti mampu memberikan informasi yang memperkenalkan pelanggan pada produk yang menarik perhatian. Kemudian sifat intensif berarti memberikan rangsangan dan keistimewaan yang berarti bagi pelanggan, sedangkan sifat undangan berarti mengundang khalayak untuk membeli saat itu juga. Promosi yang dilaksanakan oleh penjual tujuannya yang ingin dicapai diantaranya adalah penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan
Customer promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang pelanggan untuk membeli. Ada trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang pedagang grosir, pengecer eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. Yang ketiga ada sales promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Yang keempat ada business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru dan menjual lebih banyak kepada pelanggan lama. Yang kelima ada direct marketing. Direct marketing merupakan sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan tanggapan atau respon terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. Direct marketing telah memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun penjual. Manfaat yang diperoleh konsumen adalah berupa penghematan waktu, bahkan dapat berbelanja secara rahasia. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari direct marketing ini adalah dapat memilih calon pembeli secara selektif, dapat membina hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, dan memperoleh peluang pelanggan baru yang lebih menguntungkan. Permasalahan dalam direct marketing ini adalah orang yang terganggu karena adanya penjualan yang agresif, munculnya citra buruk bagi industri jika ada salah satu direct marketing yang menipu atau mengecewakan pelanggan dan mengganggu privasi orang lain. Yang kelima, di sini saya akan membahas tentang prinsip pemasaran partisipasi. Rappel et al. Tahun 2007 menuliskan bahwa dalam pemasaran partisipasi, pelanggan tidak hanya mengizinkan Anda untuk memasarkan pada mereka, tetapi sebenarnya menjadi terlibat dalam proses pemasaran. Berikut ini adalah 5 prinsip pemasaran partisipasi menurut Alan. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam mengenali pelanggan. Yang kedua, hasilkan umpan balik pada setiap kesempatan. Yang ketiga, libatkan para pelanggan dan prospek sebanyak mungkin. Yang keempat, pasarkan sesuai jadwal para pelanggan, bukan jadwal Anda. Yang kelima, buatlah para pelanggan merasa terlibat dalam kesuksesan bisnis kita. Poin yang keenam, di sini saya akan membahas tentang membangun kekuatan pemasaran. Rangkuti tahun 2015 menuliskan bahwa meskipun keterkaitan struktural sangat penting dalam melaksanakan strategi bisnis, hal ini bukan satu-satunya jaminan keberhasilan. Beberapa karakteristik dasar dari pasar juga sangat diperlukan demi kesuksesan suatu bisnis. Yang pertama itu temukan pasar yang mendukung nilai merek maupun perusahaan Anda. Yang kedua, temukan pasar yang produk lininya lebih bervariasi daripada produk pesaing. Yang ketiga, temukan pasar yang membuat Anda menjadi pimpinan dalam hal harga atau sekurang-kurangnya tidak ada yang memimpin harga dalam pasar. Yang keempat, temukan pasar yang memiliki harga bervariasi. Yang kelima, temukan pasar yang membuat Anda tidak tergantung pada beberapa konsumen. Yang keenam, temukan pasar yang dapat Anda ciptakan produk dengan menggunakan sistem distribusi secara optimal untuk industri yang berkesinambungan. Poin yang ketujuh, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran entrepreneurship berbasis teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Christina dan David tahun 2015 menuliskan bahwa teknologi adalah aplikasi dari alat, bahan, proses, dan teknik untuk memudahkan aktivitas manusia. Dengan kata lain, teknologi adalah proses yang dilakukan manusia dalam memodifikasi alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Setiap perubahan teknologi pada akhirnya akan memberikan peningkatan pada industri secara keseluruhan dan mengubah estetika. Teknologi tidak berdampak buruk pada bisnis, justru teknologi membantu pemasaran dan meningkatkan produktivitas karena teknologi memudahkan pekerjaan manusia. Sesuai dengan perkataan Davis dan David 2006, teknologi mengubah seluruh keterkaitan yang terdapat dalam rantai atau siklus jual beli dan segmen di dalam arus bisnis. Strategi pemasaran entrepreneurship berbasis teknologi adalah sebagai berikut. Trend online marketing yang terdiri dari akses mobile
Semakin diminati, pertumbuhan konten marketing yang pesat, media sosial menjadi bagian penting dari marketing. Hubungan antara media sosial, SEO, dan konten marketing yang tepat dan efektif membuat proses online marketing semakin lancar. Yang kelima, marketing via email akan mengalami pembaharuan. Yang keenam, interaksi dengan pengguna sosmed akan berlangsung secara alami. Yang ketujuh, marketer akan membuat cara promosi menjadi lebih halus. Yang kedua yaitu memberi pemasaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berupa membentuk tuk online di Blogger, membentuk tuk online di Facebook, dan membentuk tuk online di Instagram. Yang ketiga ada strategi pemasaran melalui media sosial, membuat tuk online di Blogger, membuat tuk online di Facebook, dan membuat tuk online di Instagram. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hal yang dapat saya harapkan semoga kalian bisa memanajer perusahaan Anda sendiri, tidak hanya melalui pasar atau secara langsung bertemu dengan konsumen, tetapi juga memanfaatkan teknologi sebagai jalan alternatif untuk mengembangkan usaha kalian. Semoga yang berbisnis jadi lebih terarah, dan semoga yang belum berbisnis jadi ingin berbisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.